Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alfat dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu aspek yang paling penting dalam berkomunikasi tapi seringkali diabaikan sama kita. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh seringkali dilupakan oleh kita tapi sebenarnya dia itu memegang peran penting dan memberikan dampak yang besar dalam berkomunikasi. Pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata kita itu bisa berbicara tanpa mengeluarkan kata? Yap, bahasa tubuh atau body language seringkali menjadi ekspresi tanpa kata yang begitu kuat. Dari simpul-simpul kecil di wajah hingga gerakan tak sadar, semua itu memiliki arti yang memberikan kontribusi besar dalam menyampaikan pesan tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun. Kita akan membahas pengertian komunikasi sejenak sebelum memasuki wilayah yang lebih menarik, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah proses di mana informasi, gagasan, atau perasaan disampaikan dan dipahami antara individu atau kelompok. Ini itu melibatkan penggunaan kata-kata, bahasa tubuh, serta berbagai bentuk ekspresi untuk berbagi makna. Mari kita bahas pengertian komunikasi secara mendalam menurut para ahli. Menurut Wilbur, komunikasi adalah pemberian dan penerimaan pesan-pesan. Menurut Laswell, siapa mengatakan apa dalam saluran seperti apa, kepada siapa, dan dengan efek seperti apa. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah proses mengirim pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran yang dipengaruhi oleh gangguan atau noise. Menurut DeVito, komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara individu-individu melalui menggunakan lambang-lambang dan media. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran pesan antara pengirim dan penerima melalui berbagai lambang, media, dan saluran yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Nah, sekarang mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana bahasa tubuh dan ekspresi nonverbal memiliki peran besar dalam memahami dan memperkuat komunikasi kita sehari-hari. Sekarang, mari kita fokus pada beberapa elemen umum dari bahasa tubuh. Yang pertama, mari kita bahas tentang ekspresi wajah dan gerakan mata yang memberikan banyak informasi. Contohnya, mata yang berkeliaran itu menandakan suatu ketidaknyamanan atau kurang minat. Sebaliknya, mata yang fokus artinya kita memiliki minat akan suatu yang dibahas. Nah, ekspresi wajah dan gerakan mata ini sebenarnya bisa menjadi jendela ke dalam pikiran dan perasaan seseorang. Mata yang terfokus mungkin menandakan ketertarikan atau fokus yang tinggi, sementara mata yang berkeliaran itu bisa menunjukkan rasa tidak nyaman atau kurangnya minat. Sekarang, mari kita bahas tentang proxemics atau konsep jarak dalam berkomunikasi. Jarak fisik kita ini dengan orang lain dapat mengungkapkan banyak hal. Bayangkan saja ketika kita berbicara dengan orang lain tapi jaraknya terlalu dekat atau terlalu jauh. Makanya penting bagi kita untuk memahami zona keintiman. Zona keintiman itu mencakup 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah pribadi, yang kedua wilayah sosial, dan yang ketiga adalah wilayah umum. Zona keintiman pribadi itu adalah ruang yang diterima untuk interaksi intens, misalnya saat kita bersama keluarga atau teman dekat. Selanjutnya, zona sosial. Zona sosial ini adalah area yang nyaman untuk interaksi sosial umum, seperti dalam pertemuan bisnis. Dan yang terakhir adalah zona umum. Zona umum ini adalah jarak yang dianggap wajar dalam situasi-situasi publik. Kita perlu menjaga kesesuaian jarak fisik untuk dapat memastikan komunikasi yang efektif. Proxemics sebagai teori yang dikembangkan oleh Edward T. Hall merupakan studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Hall mengenalkan istilah proxemics untuk menjelaskan bagaimana individu menggunakan ruang yang khusus dalam kebudayaan dan kebiasaan untuk berkomunikasi antarpersonal. Dia menjelaskan bahwa ruang dari sebuah objek
serta rancangan interior dapat berkontribusi ke dalam proses komunikasi yang terjadi. Hall membagi jarak antar individu dalam 4 jenis, yaitu intimate, personal, sosial, dan public. Proxemics juga membahas bagaimana seseorang menggunakan ruang dalam percakapannya dan persepsi orang lain mengenai penggunaan ruang. Pengaturan jarak ini bergantung pada kebudayaan dan norma-norma yang berlaku. Selain tentang proxemics atau konsep jarak dalam berkomunikasi, kita juga perlu membahas tentang gestur. Bagaimana kejelasan dalam gestur dapat meningkatkan pesan kita. Gestur yang tepat dan sesuai dengan konteks itu tuh memberikan dampak yang besar. Ketegasan dalam gestur membantu kita untuk menyampaikan keyakinan dan niat kita. Dengan memahami arti gestur dan menggunakan mereka secara tepat, kita dapat memastikan bahwa pesan yang kita terima itu jelas dan tanpa kebingungan. Mari kita terus eksplorasi bagaimana gestur dapat menjadi alat komunikasi nonverbal yang kuat. Ketika kita berbicara tentang gestur yang tegas, itu tidak hanya sekedar gerakan tangan. Ini adalah bahasa tubuh yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ketika digunakan dengan bijak, gestur ini dapat menjadi kunci untuk membuat pesan kita lebih meyakinkan dan efektif di setiap kesempatan komunikasi. Jadi, saat Anda berdiri di depan kelas atau audiens apapun, ingatlah kekuatan gestur yang tepat untuk memperkuat setiap kata yang Anda sampaikan. Terakhir, mari kita pelajari tentang bagaimana cara membaca bahasa tubuh yang efektif sebagai pelengkap dari pembahasan sebelumnya. Tips dan trik ini akan membantu kita memahami pesan yang tersembunyi dalam ekspresi tubuh. Nah, tips yang pertama yaitu perhatikan ekspresi wajah. Mata yang terfokus itu menunjukkan ketertarikan atau fokus yang tinggi. Sedangkan mata yang berkeliaran atau menghindar bisa menandakan rasa tidak nyaman atau kurangnya minat. Yang kedua, isyarat tangan dan sentuhan. Isyarat tangan yang mendukung kata-kata dapat memperkuat komunikasi dan juga sentuhan yang ringan bisa menciptakan hubungan yang lebih dekat. Tips yang ketiga adalah jaga proxemics dengan bijak. Pahami dan sesuaikan jarak fisik kita sesuai dengan konteks dan zona keintiman. Dan juga pertahankan zona keintiman tersebut sesuai dengan situasi tertentu. Tips yang keempat adalah gestur yang konsisten. Gunakan gestur yang konsisten dengan pesan yang akan disampaikan. Dan juga pastikan gestur itu sesuai dengan konteks yang meningkatkan kejelasan. Tips yang kelima atau yang terakhir adalah belajar dari pengalaman. Practice makes perfect, guys. Amati dan pelajari dari interaksi sebelumnya. Kira-kira yang harus diperbaiki itu apa lagi sih? Dan identifikasi pola ekspresi tubuh untuk meningkatkan pemahaman. Dengan mempraktikkan tips ini, kita dapat membaca bahasa tubuh secara lebih efektif, memperkuat keterampilan komunikasi nonverbal, dan juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Hore, kita telah menjelajahi dunia yang menarik dari bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal. Ingat teman-teman, komunikasi tidak selalu membutuhkan kata-kata. Bahasa tubuh yang kita berikan akan menghasilkan pesan yang kuat tanpa suara. Jadi, selain mendengarkan kata-kata, perhatikan ekspresi wajah, isyarat tangan, dan jarak fisik. Zona keintiman bukanlah sekedar jarak fisik, tetapi juga cermin dari kedekatan hubungan. Gestur yang tegas dapat meningkatkan kejelasan pesan, sementara membaca bahasa tubuh secara efektif membawa komunikasi kita ke level berikutnya. Yuk, bagikan pengalaman kalian dalam membaca bahasa tubuh di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi informasi menarik seputar komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetap semangat dan selamat belajar. Dadah!